Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bacang Toys. Oke teman-teman, kali ini di depan kita udah ada SDX Standard Strike Freedom Gundam ya, dengan kode ZGMF Strip X 20A. Waduh, kodenya panjang juga nih. Ya seperti biasa, ini koleksi SD Gundam saya juga. Ini udah lama karena ya seperti yang bisa kita lihat sendiri di sini juga udah dirakit ya. Di sini saya mau sharing ke teman-teman hal apa aja sih yang udah saya lakukan di kit ini. Di sini teman-teman kita bisa lihat dari ininya ya, dari manual booknya. Kita mau lihat sih berapa sih ini runnernya. Nah sebenarnya nih kalau misalkan untuk SD Strike Freedom, di sini runnernya ada 1, 2. Ada 2 runner utama ya, terus ada 2 runner tambahan tuh yang kecil di kanan, atasnya stiker, 1 stiker sama 1 buah runner PC teman-teman. Jadi ya buat runner ya masih standar SD Gundam pada umumnya ya, cuman ada 2 runner, 2 sampai 3 runner lah, beserta 1 runner PC. Dan buat SD EX standar sendiri di sini memang bisa digabung dengan Gundam seri high grade teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat di sini kan tuh si RX78 pakai senjatanya Freedom ya. Ini juga. Nah, di sini ada pose-posenya. Nah, memang nih teman-teman, buat SD Freedom sendiri ini nih akan lebih baik kalau memang kita repaint nih, kita warnain ulang nih teman-teman. Kita bisa lihat nih ya dari sini. Tuh lihat. Buat backpacknya nih, wingnya. Wah, warnanya bagus banget ya, ada biru, ada hitam, ada aksen goldnya juga nih di sini teman-teman. Terus juga di sini dalam boosternya ada warna merah. Nah sayangnya memang di sini belum saya cat nih teman-teman, belum saya repaint. Jadi tuh buat Gundam ini sejarahnya ini tuh dari mantan pacar saya teman-teman. Waktu zaman pacaran dulu. Nah, jadi kurang lebih Gundam ini tuh jauh sebelum ada Gundam RX78 SD yang pernah saya repaint sebelumnya. Jadi secara keseluruhan untuk Gundam ini cuman saya tempelin stiker sama saya kasih panel lining aja teman-teman. Nah, ini kita mulai nih, kita bisa lihat nih dari kepalanya ya. Nah, kepalanya ini teman-teman di sini nih di bagian vivinnya di tengah yang gold ini sama merah. Ini full stiker teman-teman. Sama di bagian birunya sini nih. Ini juga stiker. Waduh. Nah, di bagian birunya ini stiker. Terus di mata juga stiker. Bagian dagu sini kayaknya enggak deh. Enggak ya. Di bagian dagu sini enggak stiker, tapi di bagian matanya ini stiker, teman-teman. Saya berusaha dengan rapih menempelkan stikernya ini, teman-teman. Nah, sama di bagian sini nih, udah saya kasih panel lining. Jadi biar kelihatan lebih tegas. Ya memang lebih bagus dicat sih ya. Nah, di sini juga belakang juga ada stikernya ya. Karena kan emang Gundam sendirinya kan robot nih teman-teman. Akan lebih baik kalau misalkan warnanya ini nggak begitu shiny kayak gini teman-teman. Ini kan terlalu mengkilap nih karena emang belum dicat. Nah kalau misalnya udah dicat bisa jadi warnanya ini lebih doff, lebih cakep nih. Yang kalau menurut saya ya. Terus lanjut buat di tangan, di sini bagian merah. Nah bagian merah ini stiker. Bagian merah ini juga stiker. Sisanya saya kasih panel lining. Nah yang menarik di SD Freedom ini, dia PC-nya ini warna gold teman-teman, warna emas. Jadi emang beda sama SD Gundam lainnya yang biasanya rata-rata runner PC-nya itu warnanya hitam. Nah, terus di artikulasinya sama ya, cuman ada di bahu sini sama di sikut nih, sama di pergelangan tangan. Ini untuk tangan, kiri sama kanan sama aja. Bagian bodinya sendiri ini warnanya full hitam ya, basicnya ya, basic bodinya. Di sini buat warna di tengahnya ini ada stiker gold. Itu stiker, merahnya ini stiker. Nah di bagian perutnya ini, pinggir-pinggirnya biru sama putih, itu juga stiker teman-teman. Nah makanya memang akan lebih mantep kalau misalkan kita cat teman-teman, diwarnain ya. Karena kan ini stiker nih, loh tengahnya kopong, nggak ada apa-apanya, nggak ada warnanya, karena stikernya cuma sampai belakang sini doang, gitu. Terus buat di roknya nih, apa nih sebutannya ya, di roknya lah. Ini merahnya juga stiker. Hitam di sini juga stiker, sisanya saya kasih panel lining. Belakangnya polos ya, nggak saya kasih panel lining karena males. Nah, tapi yang menarik di sini, di bagian roknya ini ada
senjatanya SD Freedom teman-teman. Nah ini bisa digerakin nih, karena kan ini apanya ya, kalau di filmnya ini kan senjatanya nih pistolnya dia ya. Kalau misalkan di film Digimon tuh ada Imperial Dramon, dia bisa pakai Desperado Blaster. Nah kayak gini nih modelnya. Terus di bagian kaki sangat-sangat polos teman-teman, cuman putih. Terus di sini udah saya kasih panel lining. Nah buat di bagian sepatunya ini emang warnanya warna biru teman-teman, dan putihnya ini stiker gitu. Kebalik ya, dia putihnya di sini malah stiker, di sini putih polos. Nah oke deh, ini aja ya kalau misalnya untuk bagian utamanya. Nah buat tambahannya ini ada backpacknya. Backpacknya warnanya ya polos, bener-bener polos kayak gini teman-teman. Warna apa nih? Biru dongker ya. Dia bisa kebuka di sini sayapnya. Nah sayapnya bisa dikebuka kayak gini. Bagian dalamnya polos seperti biasa. Emang yang namanya SD Gundam pasti banyak polosnya ya. Detailnya nggak begitu banyak loh, karena sesuai sama harganya. Sama tambahannya ini ada 2 buah senapan rifle teman-teman ya. Di sini ada 2 buah rifle dan warnanya juga sama, biru dongker. Ini kayaknya di satu runner yang sama, makanya warnanya kan sama tuh dia cetakannya. Oke deh, nggak usah lama-lama, langsung kita jadiin satu-satuan ya, biar tahu nanti hasilnya tuh kayak gimana. Ini videonya saya cepetin ya. Nah, jadi deh teman-teman, ini hasilnya SDEX Standard Freedom Gundam. Nah, kurang lebih sih nggak begitu apa ya. Ya sama sih ukurannya, namanya SD Gundam ya, nggak begitu gede. Standarnya emang kecil begini, kurang lebih 5 sentian. Nah, buat artikulasinya sendiri nih teman-teman. Buat di bagian sayapnya kan emang cuma ini aja ya. Ini saya tutup dulu biar nggak terlalu gede. Nah kalau misalkan buat lengannya ini sebenarnya seperti biasa 360 derajat, tapi nggak bisa gerak lagi karena sama sayapnya. Kalau buat siku sama dia 90 derajat ke depan, ke belakang juga bisa ini. Nah ke belakang juga bisa nih. Nggak bisa ding, dia mentok segini doang. Ya karena kalau misalnya ke belakang patah temen-temen ntar ya. Nah kalau misalnya buat kepalanya sama, ini bisa muter ya. 360 derajat, nunduk, dangak ke atas, kiri sini, kanan masih sama. Terus buat pinggangnya atau pinggul ini bisa muter sebenarnya, tapi kehalang sama senjata di roknya ini teman-teman, sama sayapnya ini. Kalau misalkan untuk di pangkal paha dia cuman nggak begitu jauh ya, karena memang ketutupan sama rok juga, kecuali kita geser kayak gini, ini bisa agak jauh. Kalau ke belakang nggak begitu jauh karena tahan sama roknya di sini. Nah dan yang menarik dari SD Freedom ini, itu di bagian ankle-nya ini bisa turun jauh ke bawah teman-teman. Sebenarnya nggak begitu jauh sih, tapi bisa lebih beginilah. Nah ini kan dia begini nih normalnya. Nih kita bisa turunin, turun beneran, jatuh. Nah ini bisa kita turunin sampai sini teman-teman. Jadi tuh kalau misalkan kita pajang pakai stand base pas lagi mode flying atau mode terbang, itu bakal keren banget teman-teman. Sayangnya saya belum ada action base-nya, saya belum punya teman-teman. Gitu. Nah ini kalau misalnya kita pasangin pistolnya ya, nah bisa lebih oke nih teman-teman. Dan juga buat pistolnya sendiri ini bisa dijadiin satu teman-teman. Oh ditaruh di sini nih. Set. Nah, jadi bisa lebih panjang kayak gini teman-teman. Kurang lebih sih ini kalau misalkan buat SD Freedom Gundam. Ya balik lagi ya, karena memang ini SD Gundam, detailnya nggak begitu banyak. Terus juga runnernya sedikit, bentuknya juga kecil, sesuai dengan harganya teman-teman. Ini sih kalau misalkan saya cari di marketplace, kurang lebih range-nya itu rentang dari 90 ribuan sampai 130 ribu. Nggak tahu ada nggak yang jual 150 ribu ya. Ya pokoknya rentang segitulah, 90 ribu sampai 150 ribu kurang. Tergantung lokasi kalian di mana dan tokonya ya.
Sebenarnya ini udah banyak karena SD Gundam SDX ini, seri SDX standar ini kan produk lama teman-teman ya. Udah dari 2015. Tapi balik lagi teman-teman, kembali lagi buat kalian yang mau coba ngerakit Gundam atau pengen iseng-iseng ya, kayaknya nggak ada kerjaan nih, ada duit lebih, ngapain ya beli Gundam deh. Nah, pengen nyoba ngerakit Gundam ya, SD Gundam itu pilihan yang sangat bijak buat kalian teman-teman. Karena di samping masangnya yang nggak begitu susah, daripada kalian beli Gundam yang bootleg ya, macam kayak Daban atau Hongli, nggak tau masih ada atau enggak. Itu kan partnya atau runnernya itu agak keras buat dipasang, itu bikin jari kalian agak sakit teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk budget kalian ini nggak begitu banyak, bolehlah SD Gundam Bandai ini bisa jadi pilihan alternatif buat kalian. Oke deh, segitu aja teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Saya bakal sharing lagi nih mainan-mainan saya. Ada apa aja sih? Ada beberapa. Nanti bakal saya sharing semua. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa makan. Terima kasih.